Mencetak viral di penghujung tahun 2022, TikToker Fajar Labajo alias Fajar Setboy optimis melebarkan sayapnya ke dunia hiburan. Tak puas menjadi selebriti TikTok, Fajar juga ingin dikenal sebagai komedian, presenter, bahkan penyanyi. Hanya saja, saat publik menanti performa Fajar di luar TikTok dan Instagram, remaja berusia 15 tahun itu dikabarkan meninggal dunia. Kabar meninggalnya Fajar Setboy diposting akun TikTok @afififavia Selasa lalu. @afififavia mengabarkan Fajar tewas saat mengalami kecelakaan di jalan tol, tapi tidak dijelaskan di jalan tol mana Fajar mengalami laka maut itu. Lalu benarkah Fajar Setboy meninggal di usia muda? Atau berita itu hanya hoax belaka? Saya sebelumnya mau info bahwa saya alhamdulillah masih berikan umur panjang, kesehatan. Ada yang upload bahwa saya sudah meninggal gitu. Iya, yang kecelakaan di tol. Saya nggak tahu, saya nggak paham sama itu. Tapi semoga aja orang yang buat begitu mereka berikan umur panjang, selalu jauhkan dari mara bahaya, berikan syafaat dunia dan akhirat. Kecewa nggak sih Jar? Maksudnya baru terkenal tapi sudah diberitakan ya, tidak kecewa tidak? Allahu alam. Saya tidak kecewa karena semua sudah ada jalan masing-masing kan. Iya kaget, anak saya langsung nelpon, Bapak itu di berita Fajar meninggal. Loh ini Fajar ada mandi sama Papa. Ya kecewa. Ya, Fajar dan ayahnya kecewa sekaligus geram pada akun TikTok yang menyebarkan berita hoax itu. Ayah Fajar, Terol Labajo, bahkan belum siap menghadapi intrik dunia hiburan yang bertabur gimmick, berita hoax, bahkan playing victim demi menghadapi persaingan yang semakin sengit. Lalu benarkah Fajar akan mempolisikan akun yang menyebarkan berita hoax itu? Baru Fajar saya suruh ini di HP bilang Fajar dalam keadaan sehat, mudah-mudahan yang sebarkan berita itu mudah-mudahan dia sehat, selamat dunia akhirat. Kami hanya tidak membalas saja, ada Tuhan yang atur. Ibarat pepatah, semakin tinggi pohon, semakin kencang angin meniupnya, berita hoax tentang kematiannya seolah menjadi ujian pembuka bagi karir yang baru diretas Fajar. Kedepan tentu bakal lebih banyak ujian yang harus dihadapi oleh remaja kelahiran Gorontalo 31 Mei 2007 ini. Tapi sekarang, Fajar sudah masuk manajemen Denny Cagur sehingga ia tidak akan sendirian menghadapi kerasnya dunia entertainment. Lalu benarkah Denny Cagur akan nge-branding Fajar sebagai komika? Kang Denny ini nggak ngajak buat saya berkomedi gitu? Insya Allah ya, umur panjang dibilang begitu. Ditawarin. Fajar mau nggak coba di dunia komedi gitu? Saya ini ya sesuai apa ya, dimana orang ucapan mau atau tidak, saya hanya atau itu bebas. Saya nggak nyangka sampai sekarang, hingga saya sekarang apa ya, ingin tonjok pipi saya biar ketahuan ini mimpi atau tidak gitu. Tapi nyangka nggak sih dulu lu jadi artis atau apa? Iya, memang cita-cita saya dari dulu gitu. Ya senang ya, sangat bersyukur karena mungkin karunia dari Allah. Jadi Demi mewujudkan impiannya menjadi artis terkenal, Fajar tinggal di Jakarta dan untuk sementara menumpang di rumah Denny Cagur. Saat ini, Fajar ingin fokus mengejar karir, sementara urusan asmara menjadi nomor sekian. Saya ditinggalin saat saya sudah mulai nyaman gitu. Kamu mantan kamu seperti apa sih Jar di kasusnya yang memang kamu sampai nggak bisa melupain dan pacaran? Yang pertama dia udah lama tuh gimana? kenal 3 tahun, pacaran 5 bulan. Dia teman atau sahabat Fajar? Apa ya, hanya di FB, terus chatan di WA gitu, hanya nanyain. Ujungnya saya tanya, cowok nggak marah apa chatan sama saya? Terus dia bilang dia nggak ada cowok gitu. Terus saya langsung bilang, saya bilang dalam hati dulu, oh kesempatan nih. Saya ambil kesempatan untuk
mengungkapkan semua perasaan isi hati saya. Saya ungkapkan, "Oh, kalau boleh pertama saya gombal-gombal dulu toh." Saya bilang, "Ain, kamu tidak lihat apa kunci di situ? Ain gak lihat kunci di situ?" Dia bilang, "Tidak ada, nggak ada," gitu. Terus saya bilang, "Coba cari terus." Terus dia bilang, "Nggak ada." 3 kali dibilang, "Kunci apakah?" Saya bilang, "Ku cinta kamu." Dari situ dia udah mulai baper. Dan saya kasih pertanyaan tentang matematika, tapi ini bukan matematika soal kalkulator, tapi ini matematika soal di hati. 1 tambah 1 bukan 2, tapi 7. Kan tujuanku untuk mencintaimu, bukan menduakanmu. Akhirnya gimana, Jar? saya dibilang, "Fajar, jangan mendua ya, jangan dekatan sama cewek lain." Ya serta saya sudah kerjakan itu, dia malah dengan cowok lain udah mendua. Dia yang kasih pesan dan kesan, malah dia sendiri yang laksanakan gitu. Jika 2 bulan lalu urusan asmara membuat Fajar galau tingkat dewa, sekarang Fajar tidak mau urusan asmara mengganggu karirnya. Itu sebabnya keinginan mantan terindahnya untuk CLBK ditolak mentah-mentah oleh Fajar. Dia nggak bilang nyesel, dia cuman bilang minta balikan, tiba-tiba minta balikan. Terus dia bilang, "Fajar, saya tahu orang setia tidak akan datang kedua kali." Saya tidak balas, hanya saya bilang dalam hati, "Itu kan sudah kamu tahu, orang setia tidak akan datang kedua kali, mengapa engkau coba 1 kali kepada saya kan?" Cinta pertama saya itu langsung mudah sayang, mudah jatuh cinta, mudah nangis. Tapi saya tidak mudah untuk balikan kepada mantan yang sudah sia-siakan hati saya kan. Prinsip cowok, jika ada yang setia ngapain cari yang lain. Prinsip cewek, jika ada yang kaya dan ganteng ngapain cari orang yang setia gitu. Ada sih, ada. Cuman saya tidak balas. Oh, tidak balas. Kenapa tuh? Karena takutnya penjelasannya itu jadi panjang. Kau dengar kan, wanita mereka rasa lelah atau malu jika mempertahankan cowoknya saat dari berusaha. Tapi yang namanya wanita siap menemani cowoknya saat udah di atas atau udah sukses. Ini saya sekarang masih berusaha. Di usia yang masih cukup belia, Fajar sudah merasakan betapa sakitnya patah hati. Tak heran ia masih trauma merajut tali asmara. Siapa namanya? Nuain? Ayah Ain. Ayah Ain. Kok ada ayahnya? Ayah. Ayah Ain. Ain. Oh, Ayah Ain. Nama panjang namanya Ayah berarti. Iya. Jika saya tidak bisa jadi pasangan yang dipertahankan, setidaknya saya bisa jadi mantan yang dibanggakan. Nah, tapi aku boleh nggak temuin kamu, ada dia ngefans banget sama kamu? Oh boleh. Boleh ya? Kan kamu katanya suka nonton aku, nah kalau ini dia suka nonton kamu. Oh, Boleh ya, coba kita panggilnya dia Hilman. Gimana Man, sehat kabar? Alhamdulillah man. Bukan yang ditanya Hilman. Ya, alhamdulillah. Halo Fajar. Halo juga Hilman. Fajar. Katanya cara ngelupain mantan itu move mencari hati yang baru. Betul. Pernah Bang ngelakuin itu. Pernah? Nah, cuma sama gitu lagi. Maksudnya ditinggalin juga sama cewek itu? Gitu Jar, gimana dong Jar? Masih nangis. Ntar dulu. Kasih dia kebebasan. Jangan takut orang ambil. Karena ingat, yang terbaik pasti tahu jaga. Ibaratnya cewek-cewek zaman sekarang itu seperti pohon pisang. Ada jantung tapi tidak ada hati. Lagian lelaki juga itu seperti kopi. Apa tuh? Kopi kalau tanpa gula rasanya pahit. Tapi kalau kopi ditaruh gula rasanya manis. Jadi yang dipuji kopi bukan gula. Memang tidak semua wanita, tapi dari 100% turun ke 80, laki-laki tidak akan naik nafsunya jika wanita yang dia cintai itu akan mengeluarkan kata sayang. Maksudnya jika lelaki sayang sama wanita itu 80%. Lelaki sayang sama wanita, wanitanya sudah disayang, sudah dimanja. Terus ada akal logikanya wanita 100% kepada lelaki. Itu yang seperti saya buatkan, ibaratnya itu seperti macis gas, ya, korek api. Kalau bukan hilang selendar teman, siapa lagi mau ambil?
Dan itulah juga perbedaan Jakarta sama dia. Jakarta kota kolaborasi, dia kota tersakiti. Kini jadwal Fajar cukup padat. Fajar sadar setelah terjun ke industri hiburan, ia tidak mungkin lagi mengandalkan air mata ala sad boy lagi. Fajar ingin menghibur masyarakat Indonesia dengan mengeksplor ciri khasnya yaitu pantun, kata-kata puitis, dan quote asmara. Teruntuk kalian semua, saya tidak bisa menyumus satu-satu, saya hanya bisa mengatakan terima kasih ya untuk kalian semua yang pernah menemani saya saat sakit hati. Kalian semua, maaf saya nggak bisa balas satu-satu. Saya hanya bisa mengucapkan terima kasih untuk kalian semua yang pernah menemani saya saat saya lagi sakit hati. Teruntuk kalian semua, saya mau bilang terima kasih banyak ya untuk kalian semua yang pernah menemani saya di mana hati saya sedang ditipu oleh wanita ya. Terima kasih. Bila memang harus dipisah, bukan tetap ada di dalam jiwa. Maaf, nomor yang Anda tuju, yang Anda panggil tadi, sedang berada di posisi yang baru. Perjuangan saya kalah dengan lelaki yang glowing. Sedangkan saya hanya lelaki yang sering smoking. Dia membeli RX King, saya hanya membeli pancing. Dia yang telah berduha, saya yang telah berdarah. Dia yang telah menikmati, saya yang dia sakiti. Dia yang telah kepelaminan, saya yang jadi tamu undangan. Terima kasih dunia tipu-tipu. Jika kalian yang mengatakan saya cengeng silakan, yang mengatakan saya lebay silakan, yang mengatakan saya alay silakan. Tapi jujur, saya menangis bukan hanya sekedar menangis lalu memaksa untuk keluar air mata. Tapi saya menangis membawa perasaan yang saya rasakan, bukan dengan secara cengeng ya guys ya. Tidak semuanya lelaki begitu. Titik tertinggi mencintai adalah mengikhlaskan. Terima kasih dunia tipu-tipu. Kalau di karir sekarang mau fokus ke komedi kah atau apa saja? Segala macam rupanya yang saya bisa jalankan semuanya. Bisa disebutkan nggak apa aja segala macam? Ya mungkin pantun, mungkin kata-kata, mungkin mengaji, mungkin saat, dan mungkin itu yang akan saya alami. Meski Tuhan sudah menaikkan derajatnya, Fajar tidak mau melupakan jati dirinya sebagai anak desa yang sederhana dan tidak lupa beribadah. Ia juga mewujudkan obsesinya yang lain, yaitu khatam Al-Quran. Seperti inilah suara Fajar dalam melantunkan kalam ilahi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dhalladhi yasfahu indahu illa bi'izni. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. صدق الله العظيم. Karena waktu itu dia selesai sakit 13 hari itu dia sudah bisa hafal Quran, ayat-ayat. Ya, karena dia waktu masih kelas 5 SD itu baru di Iqra 4. Selesai dia sehat itu langsung bisa baca ayat-ayat.
Ya saya tidak tahu saya mau jadi apa. Penting mengertikan dulu diri sendiri. Kembali dulu seperti Fajar yang semula. Jangan sombong, tetap rendah hati. Lagian apa juga kan yang bikin saya sombong kan? Ini baju orang kasih, Bang Denny kasih. Celana Bang Ahmed beliin, sepatu Bang Denny kasih. Lantas apa yang saya sombongkan? Tidak ada. Tapi percayalah, jika kalian fokus untuk mengejar masa depan, mati-matian untuk berjuang, ada yang namanya kesuksesan di balik kegagalan. Karena sukses itu ibaratnya, kesuksesan itu seperti banyaknya tempe, nggak ada yang tahu. Fajar udah banyak jobnya, apalagi udah masuk ke manajemen Denny Cagur. Nah ini Fajar sendiri udah punya apa nih ya? Mungkin uang hasil jobnya itu ditabung atau diberikan apa sama Fajar? Insya Allah umur panjang, mau tabung, mau buatin rumah deh insya Allah. Umur panjang mau naikin mama sama papa naik umroh. Itu impian Fajar. Gimana sih dia pengen ngebagian orang tua? Itu jadi cita-cita Fajar gitu? Saya siap lelah. Karena perjuangan orang tua juga kepada kita dulu itu, kalau cuma kita sendiri bisa menyadari, pasti kita akan nyesek melihat yang begitu.